Halo teman-teman, selamat datang kembali di Guru Forex Channel. Em, untuk video kali ini, video ini adalah merupakan video penyempurnaan dari video sebelumnya, masih sama mengenai demarker, cuman di video sebelumnya itu ada beberapa kekurangan begitu, jadi saya ulangi buat baru lagi. Selanjutnya adalah memasukkan indikator. Jadi dengan adanya indikator ini memudahkan kita dalam menganalisa kemana arah market, kapan kita harus buy dan kapan kita harus sell. Nah, untuk indikator-indikator yang saya gunakan, ada beberapa indikator, silahkan diikutin lagi. Klik di grafiknya, tap, kemudian klik yang seperti huruf F ini, tap. Nah, terus pilih moving average atau biasa disebut MA. Nanti kita memasukkan MA ini ada 3 kali, saya menggunakan 3 MA, yaitu MA kuning, MA merah, sama MA putih. Yang pertama kita buat dulu MA kuningnya. Di periode dibikin 7, metode eksponensial, ini 3 pixel, kemudian warnanya warna kuning. Nah, itu dia muncul MA kuningnya. Kemudian MA yang kedua adalah MA putih. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, klik di grafiknya, terus tekan huruf F, kemudian chart utama dan moving average. Kita masukkan untuk pengaturan MA putihnya periode 12, metode eksponensial, warna putih. Klik selesai. Tambah lagi 1 kali lagi MA nya, yaitu MA merah. Silakan disamakan pengaturannya ya teman-teman. Untuk MA merah ini periode 24, metode mudah atau simple. Kemudian warnanya merah. Nah, sudah jadi MA merahnya. Kemudian indikatornya ada satu lagi, yaitu indikator demarker. Nah, jadi indikator demarker inilah untuk rujukan kita, kapan kita harus buy dan kapan kita harus sell. Caranya sama kayak tadi, klik, tekan huruf F, terus cari demarker. Kemudian pengaturannya periode 10, 3 pixel ya. Ini di levelnya disamakan ya teman-teman. Di 0,01 kita buat buy. Di penjelasannya kita tulis buy. Ada yang kurang 0,5. Di kolom 0,9 kita bikin sel, tapi diberi spasi seperti ini teman-teman, supaya nanti tulisan selnya tidak tertutupi. Kita tulis sel, kemudian di 0,5 ditulis tunggu. Sebentar saya cek. Ya, sudah beres. Jadi silakan disamakan dulu teman-teman untuk di HP kalian masing-masing. Jika sudah, kita tekan kembali, terus tekan selesai. Nah, ini sudah muncul di situ. Sepertinya tulisan selnya kurang spasi nih. Nah, itu dia. Kemudian di menu ini, menu quote ini, jangan banyak-banyak teman-teman. Demarker ini kita fokuskan untuk pair-pair tertentu aja, yaitu pair-pairnya adalah GJ, UJ, dan EJ.
GBP JPY, USD JPY, dan Euro JPY. Nah, fokus sama 3 pair ini. Terus cara menggunakannya. Misal di sini ada USD JPY di H4. Nah, untuk teman-teman yang masih baru di forex mungkin belum tahu artinya. Jadi artinya dari grafik yang kita lihat ini adalah grafik USD JPY pada time frame H4. Time frame H4 ini artinya terbentuknya satu candlestick. Jadi yang warna merah sama biru ini, kalau dia naik kan biru tuh, kalau turun dia jadi warna merah, itu namanya candlestick. Nah, di H4 ini setiap 4 jam itu terbentuk satu candlestick. Nah, terus juga ada banyak sekali time frame di sini, mulai dari M1 sampai D1. M1 1 menit, M5 5 menit, M15 5 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Nah, idealnya untuk menggunakan indikator demarker ini itu menggunakan time frame H1 dan H4. Kemudian cara eksekusinya adalah kita lihat ujung dari demarker yang berwarna kuning di bawah ini, itu udah menyentuh kandang atas atau bawah, itu aja teman-teman. Kalau dia menyentuh kandang atas kita bisa sell, dan jika dia menyentuh kandang bawah kita bisa buy. Gitu aja caranya. Dan itu kita cari di H1 di H4. Misalkan ini sudah ada nih di USD JPY, H1 sama H4 nya sudah menyentuh kandang sell, berarti kita bisa sell di situ teman-teman. Namun kadang kan tidak menyentuh dia. Kalau belum menyentuh kita cari pair lainnya yang 3 ini. Tadi kan USD JPY, kita lihat GBP JPY di sini. Apakah sudah menyentuh juga? Nah, kan ini contohnya belum kan? Di GBP JPY belum. Ini kita belum bisa order. Nah, kalau belum ada kita cari di pair lainnya. Euro JPY belum juga. Tuh kan masih belum menyentuh atas kan? Yang ada tadi di USD JPY. Sangat simpel sekali teman-teman. Kuncinya itu tunggu dia menyentuh kandang. Terus di H1 dan H4 time frame-nya. Untuk eksekusinya seperti perintah yang ada di demarker teman-teman, apabila garis kuning itu menyentuh kandang atas kita bisa sell, dan apabila kita garis kuning itu menyentuh kandang bawah kita bisa buy. Nah, di contoh yang sekarang ini pada pair USD JPY di H1 dia sudah menyentuh kandang atas, di H4 juga sudah menyentuh kandang atas, berarti kita bisa sell. Tapi tidak harus dua-duanya teman-teman. Kalau H1 sudah nyentuh, H4 belum, itu bisa juga. Kalau H4 sudah nyentuh, H1 belum, itu bisa juga kita sell. Jadi di sini sudah bisa kita sell. Kita mulai cara ordernya, yaitu klik ini sebelah kanan atas ada seperti tanda tambah begitu. Kita klik di situ. Nah, eksekusi pasar, terus di bawahnya ada 0,04. 0,04 ini itu namanya lot teman-teman. Nah, lot itu adalah besarnya dolar yang kita resikokan ke dalam pasar, dan harus disiplin dimulai dengan lot 0,01. Saya ulangi, mungkin teman-teman masih bingung dengan bahasa saya. Lot itu adalah jumlah dolar yang kita resikokan ke dalam pasar. Nah, misal kita mau sell nih, kalau sell itu kan untungnya kalau grafik turun tuh, terus kita sellnya 0,01. Jadi kan tadi kalau sell untungnya ke bawah tuh teman-teman. Jadi kalau dia harga di sebelah kanan ini harga, apabila harga turun satu angka itu kita mendapat untung
$0,01 sesuai besaran lot yang kita resikokan ke dalam pasar tadi. Begitu juga sebaliknya, apabila harga naik satu angka, itu kita ruginya dikali $0,01. Ini contohnya, ini sekarang dia sedang naik. Kalau kita perhatikan, itu ada garis putus-putus hijau di sel 0,01. Itu adalah sebuah tanda. Di area tersebut kita tadi sudah melakukan transaksi sel 0,01. Nah, sekarang harga bergerak di atas tempat order kita yang 0,01. Pasti kita minus sekarang, karena kalau sell, kalau grafiknya naik kita minus. Tuh kan, minus kan. Tapi nanti kalau dia turun sampai sini, nanti kita mulai untung. Makin turun makin untung, makin turun makin untung. Nah, kembali ke pembahasan di marker. Apabila kita sudah melakukan sell 0,01, perlu diingat teman-teman, mau modal berapapun kalian itu harus menggunakan lot 0,01 terlebih dahulu, mulai dari yang kecil. Jadi apabila demarker sudah menyentuh kandang seperti ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan satu seperti ini. Kemungkinan satu, dia menyentuh dan langsung turun, kita langsung profit nih, langsung profit yang 0,01 tadi. Kemudian kemungkinan kedua, dia nggak langsung turun tapi naik dulu kayak gini. Udah nyentuh, naik, turun dikit, naik lagi, turun. Nah, jadi malah yang kita harapkan itu malah naik dulu teman-teman. Kenapa gitu? Karena kita akan pasang sell limit di atasnya. Sell limit itu adalah order tertunda teman-teman. Kalau tadi kan eksekusi pasar nih, langsung dari sini. Kalau eksekusi pasar langsung kita buy atau sell, itu kita langsung masuk ke dalam pasar dan langsung keluar di situ profit atau minus kita. Kalau bentuknya limit itu masih tertunda, kita memesan nanti di harga sekian kita baru keluar sell kita tadi kalau sell limit. Dan untuk membuat sell limit itu ada jaraknya teman-teman. Jaraknya itu 300 pip. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Kita perhatikan order pertama kita. Order pertama kita sell 0,01 di harga 110,911 ya. Diingat-ingat ini harga yang di sini tuh 110,911. Kalkulatornya mana? 110,911. Jangan pakai koma teman-teman. Ditambah 300. Oh iya, rumusnya teman-teman, apabila kita transaksi sell itu menghitung jaraknya ditambah 300. Ya, misal ini tadi sell 0,01, terus kita tambah lagi 300, kita buat sell lagi. Tambah lagi 300, kita buat sell limit lagi. Kalau buy kebalikannya, kalau buy terus buat buy limitnya, angkanya dikurang 300. Oke. Kita buat sell limit. Tadi kan ini 110,911 ditambah 300 itu dapatnya 111,211. Nah, di harga ini kita buat sell limit 111,211. Tambahnya seperti ini. Klik lagi ini. Terus eksekusi pasar kita ganti sell limit. Nah, kemudian kuncinya juga teman-teman, itu lotnya harus diperbesar. Tadi order pertama adalah 0,01, kita tambah 0,02 di harga 111,211 kita tempatkan. Nah, udah masuk di situ tuh. Udah ada tanda hijau putus-putus lagi di atasnya kan.
Nah, jadi apabila harga terus bergerak naik dan dia mencapai area ini, nanti sell limit kita akan berjalan seperti yang 0,01, akan berjalan profit atau minusnya seperti ini order yang di atas. Sekarang kan belum nih, masih masih belum keluar ini kayak gininya profit atau minusnya. Nanti apabila harga naik dan menyentuh 0,02 baru dia berjalan seperti ini, gitu teman-teman. Terus rumusnya untuk harga minimal untuk modal minimal $1.000 itu menambah sell limit bisa dikalikan 2. Jika tadi kita mulai dari 0,01, berikutnya 0,02, berikutnya 0,04, berikutnya 0,08, 0,16, 0,32, 0,64 dan seterusnya. Tapi apabila modal teman-teman itu di bawah $1.000, itu bisa ditambah satu-satu saja. Misal 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 dan seterusnya. Begitu teman-teman. Jadi sell limit ini langsung kita buat banyak aja teman-teman. Jadi kita nggak bolak-balik lihat chart nantinya. Kita tambah lagi 0,04 berarti. Nah, untuk menambah sell limit berikutnya itu jarak 300-nya dari sell limit sebelumnya. Berarti dari sell limit yang di 0,02. Ini dari angka ini kita tambah 300. 111 211 ditambah 111 211 tambah 300. Nah, di angka ini. Salah teman-teman. 111 211 tambah 300. Nah, di 511. Lotnya dikali 2 karena di sini modalnya $1.000. Kita klik sell limit, lotnya jadi 0,04, terus di sini 111,511 tempatkan. Kita lihat lagi di situ udah bertambah kan, ini 0,01, 0,02, 0,04. nanti kita tambah banyak-banyak, terus kita tambah lagi di atasnya dari 511 ini, tambah 300, 111,811 tambah lagi, lotnya dikali 2 tuh kan, tambah lagi toh, tambah lagi 0,16 berarti karena dikali 2 811 tambah 300 tambah 300 112 111 tambah sell limit 0,16, lupa deh, 112 111 1. Nah, udah cukup segitu aja. Terus yang kita lakukan berikutnya adalah kita tinggal menunggu saja teman-teman, menunggu terjadi profit di sini. Kalau yang 0,01 aja yang kesentuh ya berarti rezekinya cuman segitu. Kalau misal di sini 0,01 kesentuh terus naik dikit turun, berarti kan yang profit cuma 0,01 karena 0,02-nya belum tersentuh. Ya udah, kalau menurut teman-teman profitnya udah cukup, tutup aja. Tapi kalau dia masih naik terus nih, naik terus, sell limit di atasnya ini kesentuh, itu minus kita bakalan banyak banget teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah panik melihat minus, jangan pernah di close pada saat minus karena indikator demarker ini apabila dia menyentuh kandang atas ini menunjukkan harga sudah
overbought atau pembelian sudah terlalu banyak, maka tidak lama kemudian itu harga akan berbalik. Makanya kita sudah bisa sell di situ. Jadi kalau minus jangan gugup, tunggu aja sampai dia profit. Dan kalau sudah profit, bisa teman-teman tutup. Dan menutupnya itu semuanya, jangan cuman yang satu ini, jangan cuman yang berjalan saja, tapi semuanya, termasuk sell limitnya juga dihapus semuanya. Kita batalkan order sell limitnya. Gitu aja teman-teman caranya. Saya ulangi, misal dia naik, kita masih minus banyak tuh. Misal dia naik, masih minus banyak. Pas dia turun, itu kita udah panen itu. Di sini totalnya sudah biru. Walaupun di sini ada yang biru, ada yang merah nanti. Tapi lihat totalnya di sini. Kalau totalnya sudah biru dan menurut teman-teman sudah cukup, kita tutup. Contoh nutupnya, tekan lama-lama di sini, terus tutup permintaan. Seperti yang saya bilang tadi, termasuk sell limitnya juga. Limitnya kita hapus juga. Nah, kita cuma dapat 0,02. Nggak apa-apa, ini contoh. Jadi gitu aja teman-teman, caranya sangat mudah sekali. Yang penting kalau kita disiplin sama aturan itu pasti profit teman-teman, nggak akan rugi. Jadi harus disiplin. Jangan pernah kita order apabila dia belum menyentuh kandang atas atau bawah seperti ini. Jangan pernah, karena nanti akan lama floatingnya, lama minus kita akan banyak, ujung-ujungnya kacau tradingnya. Jadi kita harus sabar, menunggu, dan disiplinnya dari segi lotnya tadi harus dimulai dari lot paling kecil 0,01, kemudian jaraknya 300. Itu teman-teman, ingat, jangan pernah order apabila belum menyentuh kandang atas atau bawah. Terus dimulai dari lot paling kecil 0,01, kemudian dijarakin 300, kita buat limit order dengan memperbesar lotnya. Untuk modal $1.000 ke atas bisa dikali 2 lotnya, kemudian untuk modal di bawah 1.000 kalian tambah satu saja. Gitu aja teman-teman. Apa lagi ya? Oh, mungkin saya akan contohkan untuk transaksi buy-nya. Jadi rumusnya kalau sell tadi kita membuat limitnya, kita tambah harganya. Nah, untuk mengukur jaraknya itu kita tambah harganya. Tapi kalau buy kita kurang harganya, kebalikannya. Contoh, misal kita buy 0,01. Ini contoh ya teman-teman, tidak mengacu kepada ini. Saya hanya menyontohkan untuk transaksi buy. Kita buy 0,01 di 110.903. Dan untuk untuk buy limit berikutnya adalah di harga ini 110.903, kita kurang 300 di 110.603. plug eksekusi pasar kita ganti buy limit, lotnya kita perbesar, terus 603 harganya. Nah, itu dia keluar tuh 0,02. Nah, keluar kan. Terus kita tambah lagi. Untuk menambahkan buy limit berikutnya yang kita kurangkan adalah harga di sini 0,02, 110.603 dikurang 300, 110.303. Kita buat buy limit, lotnya diperbesar 110.303. Tempatkan, kita lihat di grafik. Ya, udah keluar kan di sini 0,04. Jadi dia turun, kita minus, makin banyak minus. Jangan gugup, kita tunggu dia balik arah. Nah, pas balik arah ini kita profit, dan apabila jumlah profitnya sudah cukup, bisa kita tutup. Simple as that. Jadi caranya simple banget teman-teman.
Kayak gitu aja. Oke, udah pada paham kan? Kalau belum paham bisa masuk di grup WhatsApp saya. Silahkan tulis saja di komentar video ini, nanti saya masukkan ini ke grup saya. Jadi di grup itu kita bisa sharing mengenai demarker. Ya, saya rasa begitu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe Guru Forex Channel untuk update teknik-teknik trading forex lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.